Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Sosok yang seharusnya menjadi marwah kejaksaan, diketahui memiliki 2 KTP yang juga tercatat di 2 KK yang berbeda. Lebih parahnya pada masing-masing KK tersebut, ST Burhanuddin tercatat memiliki 2 istri yang berbeda. KTP pertama bernomor 32170, atas nama Dr. ST Burhanuddin, SH, MH. KTP tersebut beralamat di Bandung, Jawa Barat. Di situ tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon, 17 Juli 1959. Nomor KTP tersebut tercantum dalam KK bernomor 32170. Dalam KK tersebut tercatat bahwa Burhanuddin memiliki istri bernama Sruningwati, SH. Sementara itu, ada satu lagi KTP bernomor 31740, juga atas nama Dr. ST Burhanuddin SH, MH. Di situ juga tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon pada 17 Juli, tetapi tahun 1960, beda 1 tahun dengan KTP pertama. Alamat KTP tersebut di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan tercantum dalam KK bernomor 31740. Dalam KK tersebut, ST Burhanuddin tercatat memiliki istri bernama Dr. Randa Nia Amiati Iskandar yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Petugas Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel, Marsuhil, membenarkan jika Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki nomor induk kependudukan, NIK alias KTP ganda. Namun kenapa sampai saat ini tidak ada tindakan dari pemerintah atau Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN? Padahal sudah jelas merusak marwah kejaksaan dan melanggar TEP MPR RI nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Sahabat SC, nyaris luput dari perhatian rakyat. Itu sebetulnya Jaksa Agung ST Burhanuddin itu dilaporkan ke KPK. Kita tahu setelahnya, kemudian Tom Lembong ditahan, dilaporkan, ditahan oleh Kejaksaan Agung. Tentu ini menjadi sebuah benang merah yang tidak bisa lepas. Ada tarik-tarikan kepentingan seperti biasa. Apa yang dilaporkan kepada ST Burhanuddin? Kita tahu ST Burhanuddin ini orang dekatnya PDIP, orang dekatnya Jokowi, dan orang dekatnya Prabowo juga, makanya dijadikan lagi Jaksa Agung. Luar biasa ya. Jadi ada yang bilang ini ya trio kuek-kuek ini tetap sebetulnya tidak ada apa-apa, hanya permainan di depan layar saja seperti yang berseteru dan sebagainya. Karena ST Burhanuddin ini mengikat ketiganya, mengikat Jokowi, Prabowo, dan Ibu Mega. Apa yang bisa kita harapkan hari ini kalau situasinya demikian? Nah, sahabat SC, Jaksa Agung ST Burhanuddin nyaris luput dari pantauan rakyat. Dilaporkan ke KPK, punya KTP-nya beda-beda, punya 3 KTP, dan daftar kelulusannya yang berbeda-beda. Hari ini kita diminta untuk percaya pada penegak hukum. Tapi kita lihat perilaku dari para penegak hukumnya sendiri seperti ini. Lantas apa yang bisa kita harapkan? Ini contoh kecil saja. Fahru Rozi ini bukan Jenderal Fahru Rozi ya, tapi ada namanya sama jaksa. Jaksa Fahru Rozi terima suap 13 tahun lamanya. Ini dijerat jadi tersangka. Artinya apa? 13 tahun. Orang ini kong kali kong sama dengan cukong.
Orang ini tidak ada bedanya dengan tokoh di MA kemarin yang di rumahnya ketemu uang hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas. Terus kita hari ini disuruh percaya pada penegak hukum. Harusnya penegak hukum introspeksi dulu. Lakukan pembenahan dulu. Evaluasi, revolusi kalau perlu. Baru boleh minta rakyat percaya pada penegak hukum. Sekarang ada keraguan yang luar biasa kepada penahanan Tom Lembong, ya menjadi wajar. Kenapa? Karena begini, seperti ini perilakunya gitu. Kan mengerikan. Langsung saja masuk ke beritanya. Jaksa Agung ST Burhanuddin dilaporkan ke KPK dugaan fraud. Fraud itu tindakan penipuan. Kabar kurang sedap muncul terkait Sanitiar Burhanuddin. ST ini Sanitiar ya. Disebut-sebut bakal kembali menjabat Jaksa Agung, sudah ya. Karena ikut pembekalan calon anggota kabinet di Hambalang. Betul, kami mengadukan yang bersangkutan ke KPK atas tuduhan tidak melaporkan harta kekayaan secara benar dalam LHKPN. Kami menyebutnya dugaan fraud, kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus kepada redaksi usai membuat laporan ke KPK Jumat 18 Oktober. Sekarang 1 November. Berarti ya sekitar itulah 12 harian yang lalu ini. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN periode 2023, Burhanuddin memiliki total harta kekayaan sekitar 11,8 miliar. Kejanggalan terlihat antara lain terkait alat transportasi dan mesin yang dilaporkan Burhanuddin dalam LHKPN-nya hanya Toyota Celica minibus tahun 2002 seharga 44,2 juta. Bagaimana dengan kepemilikan motor gede yang suka dipakainya itu? Di atas namakan orang lain kah? Jam tangan mewah di atas namakan orang lain kah? Mobil Mercy yang kerap digunakan terlapor. Ini beberapa aset yang tidak ada dalam LHKPN. Kan sederhana saja. Kalaulah kepemilikan barang-barang itu sah secara hukum, mengapa tidak dilaporkan dalam LHKPN? Selain terkait aset, IAW turut melampirkan ketidaksesuaian dokumen data kependudukan akademik dan dokumen administratif yang diduga kuat sebagai tindakan fraud juga yang dilakukan oleh Burhanuddin kepada KPK. Riwayat pendidikan, harusnya kan KPK yang nerima, curiga juga ya, tapi kalau dari kekuasaan kayaknya nggak boleh curiga. Riwayat pendidikan Burhanuddin berbeda-beda. Dalam salah satu dokumen tertulis lulusan Strata 1 Undip tahun 83. Tapi di dokumen yang lain lulusan Undip tahun 80. Selisihnya 3 tahun ya. Kayak Jokowi. Dan lulusan Universitas 17 Agustus Semarang tahun 83. Jadi ada 3. Luar biasa ini. Strata 2 juga beda. Tertulis lulusan UI tetapi di dokumen lain lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta. Oh, gampang lah, nanti salahkan anak buahnya aja. Oh, anak buah saya salah itu melaporkan, mengesalah ngetik, typo. S3 juga beda. Jadi S1, S2, S3, S-teler sampai itu kayaknya beda juga. Meski sama-sama lulus tahun 2006, tapi kampusnya beda. Satu UI, satunya lagi Satyagama. Mana yang benar? Nggak ada yang benar kali ya di negeri ini. Konoha ini. Tak hanya itu, Burhanuddin memiliki 3 tahun kelahiran berbeda meski tempat lahir sama, yakni Cirebon. Berdasarkan data resmi di Kejaksaan Agung, Burhanuddin tercatat lahir 17 Juli 54. Namun di KTP elektronik di Bandung dan pengakuan wawancara di media lahir 17 Juli tahun 59. Selisihnya berapa itu? 5 tahun. Konon katanya orang tua dulu itu ada yang suka begitu ya, dituakan biar masuk apa-apalah untuk kepentingan. Kemudian berdasarkan KTP dan kartu keluarga di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Burhanuddin lahir 17 Juli 60. Ada 54, 59, 60. Jangan-jangan ini 3 orang yang berbeda pada diri orang yang sama. Jangan-jangan begitu. Ajaib. Bisa lahir 3 kali. Wow, reinkarnasi. Wow, reinkarnasi masa selisihnya 3 tahun. Dugaan kami mungkin ini berkaitan dengan data perkawinan yang tidak tunggal. Kalau tidak tunggal berarti ganda dong. Atau triple. Atau 4. Aduh.
Kacau beliau. Dokumen kacau beliau benar, bukan kacau balau, kacau beliau yang kacau gitu maksudnya. Dokumen yang juga dilaporkan terkait tanda tangan Burhanuddin Iskandar menyebut tekenan Burhanuddin berbeda ketika menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jamdatun dan saat menjadi Jaksa Agung. Itu kejadian juga pada anak saya waktu SD. Masih belajar tanda tangan. Enggak, ini ganti ya katanya yang ini. Nah, ini kayak gitu juga. Jadi kelakuannya seperti anak SD. Kami tembuskan laporan ke KPK, ke Presiden Jokowi, ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jamwas Kejagung, Komisioner Kejaksaan, Ombudsman, Komisioner KASN, dan Kapolri. Khusus kepada Ombudsman, kami sungguh berharap bisa menyelidiki dugaan maladministrasi terkait ijazah Burhanuddin yang kami duga sangat tidak jelas. Memang apa sih yang hari ini jelas? Tampaknya omon-omon semuanya. Kita belum melihat tindakan yang real. Masa sekarang Tom Lembong yang impor 5 juta langsung dijadikan tersangka, tapi Zulhas yang 18 juta tidak perlu dipanggil katanya.